Yesus Kristus. Dalam hal apa? 1, senang berdoa. 2, Senang membaca Alkitab. 3, senang berbakti. 4, senang berbuat baik. Yang kelima, senang bersaksi. Oke, kita mau nyanyi sama-sama ya. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Sama-sama, semua menyanyi ya. 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Terima kasih. Nah, cerita kita sahabat ini, apa ceritanya? Elia dan janda di Sarfat. Nah, waktu itu raja di Israel itu raja yang jahat. Siapa namanya? Ahab. Dia jahat, istrinya juga jahat. Nama istrinya Isabel. Kenapa mereka jahat? Karena mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan, tapi beribadahnya kepada siapa? Kepada Baal. Mereka tidak mau menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan nabinya yang bernama siapa? Nabi Elia. Dia datang menemui Raja Ahab dan Nabi Elia berkata, Tuhan akan memberikan hukuman. Tahun ini tidak akan ada lagi hujan dan akan terjadi kelaparan. Wah, siapa yang sudah pernah merasakan kelaparan? Ada? Sepanjang tahun nggak ada hujan? Terus kalau nggak ada hujan, sungai-sungainya kehabisan air, terus pohon-pohon sama tanaman sayur, tanaman buah, sama padi-padian nggak dapat air untuk bertumbuh, tanamannya kering, terus binatang-binatang nggak bisa minum, nggak ada makanannya. Wah, ngeri ya. Nah, tapi Tuhan bilang sama Elia, kamu pergi aja ke tepi sungai Kerit, tinggal di sana, tenang aja, nggak usah takut. Nanti kamu minum dari sungai Kerit, nanti aku akan sediakan makanan. Lewat siapa? Ada orang yang datang ke situ? Nggak ada. Tuhan kirimkan siapa? Apa itu yang hitam-hitam itu ya? Burung gagak. Dikirim makanannya, rotinya, dagingnya untuk Nabi Elia. Wah, enak ya. Sementara orang lain kelaparan, Elia bisa makan karena Tuhan kirimkan burung untuk kasih makan. Nah, akhirnya persediaan air di sungai itu juga habis. Terus gimana dong Elianya? Karena udah kering tuh, pohonnya sudah nggak ada daunnya lagi. Semuanya sudah kering, sungainya sudah habis airnya. Apa yang harus dilakukan Elia? Tuhan bilang sama Elia, pergi kamu ke Sarfat, ada ibu janda di sana, ketemu sama ibu janda itu. Ngapain ya disuruh ke sana? Waktu Nabi Elia pergi ke ibu janda, Tuhan suruh minta makan sama ibu janda. Waktu itu ibu jandanya lagi bawa kayu api. Tapi Nabi Elia bilang, Ibu, saya boleh nggak minta air minum sama sepotong roti? Terus apa kata ibu jandanya? Ibu janda mikir, saya kan hanya punya tepungnya cuma sedikit. Minyaknya juga cuma minyak sedikit. Kalau nanti dibuat, itu hanya buat roti terakhir. Terus gimana dong? Saya nanti makan apa? Anak saya nanti makan apa? Kalau rotinya saya kasih sama Nabi Elia. Jangan-jangan kami mati kelaparan kalau rotinya dikasih ke Nabi Elia. Waktu ibu janda ini mikir,
gimana ya? Terus akhirnya ibu janda menuruti firman Tuhan. Oke lah, kalaupun saya harus mati, saya kasih aja lah ini roti buat Nabi Elia, buat hamba Tuhan. Nggak apa-apalah kalau misalnya saya harus mati, tapi saya bisa kasih makan hamba Tuhan ini. Waktu dia kasih, dia pikir dia udah nggak bisa makan lagi. Dia pikir anaknya akan kelaparan. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi yang ibu ini nggak pernah tahu. Apa coba? Ternyata tepungnya masih ada. Tadi minyaknya yang sudah mau habis, ada lagi. Terus waktu dia bikin roti sama tepung untuk makanannya, masih ada lagi buat besok tepung sama minyaknya. Akhirnya nggak berkurang-berkurang tepung sama minyaknya. Masih ada untuk besok-besoknya. Makanya ibu janda itu bisa buat roti buat dia dan anaknya dan buat Nabi Elia. Dan mereka nggak kelaparan. Nah, akhirnya waktu pun berlalu hingga pada suatu hari tiba-tiba anaknya ibu janda itu nggak bisa bernafas. Dia sakit, terus meninggal. Ibunya nangis. Aduh anakku, cuma satu-satunya meninggal. Terus ibu ini pergi ke Nabi Elia. Nabi Elia, apa maksud kamu datang ke sini? Apa kamu datang ke sini untuk mengingatkan aku kalau aku punya salah terus menyebabkan anakku mati? Nabi Elianya kaget kan? Aduh, coba bawa dulu anakmu ke sini. Terus digendong anaknya, diserahkan ke Nabi Elia, terus ditidurkan ke kamar. Lalu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan supaya anak itu bisa kehidup kembali. Dan apa yang terjadi? Tuhan dengar doanya? Gimana? Tuhan dengar doa Nabi Elia enggak? Didengar ya. Ya, anak itu betul, anak itu bisa sehat kembali, digendong sama Nabi Elia, dibawa turun dari kamarnya, terus dikasih ke mamanya. Ya, akhirnya mamanya yang tadinya nangis-nangis, akhirnya mamanya senang. Akhirnya ibu janda itu percaya bahwa engkau adalah benar-benar nabi Tuhan yang sudah diutus oleh Tuhan. Dan ibu ini juga percaya kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani dari cerita kita sahabat ini adalah bagaimana sebuah hubungan yang baik antara Elia dengan janda di Sarfat dan bagaimana Elia memberikan janji Tuhan kepada janda di Sarfat bahwa janjinya Tuhan akan peliharakan kalau dia kasih makan Elia. Dan janda di Sarfat juga nggak ragu-ragu, dia langsung berikan roti itu duluan kepada Elia. Dan akhirnya mujizat terjadi, minyak yang di dalam buli-bulinya ada, terus tepungnya nggak habis-habis, anak dan janda itu bisa makan kembali, dan orang yang murah hati itu pasti mendapat banyak berkat. Jadi anak-anak harus mau memberi, jangan pelit-pelit. Kalau orang pelit nggak ada berkatnya. Tapi kalau orang yang murah hati, yang mau mendahulukan buat orang lain, yang mau menolong orang, yang mau mengasihi orang lain, berkatnya akan banyak. Nah, sekarang siapa yang mau baca ayat hafalannya? Ada? Oke, abang siapa namanya ini? Daven. Oh ya, boleh dibaca ayatnya ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam puli-puli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ya, terima kasih. Jadi tepung di tempayan itu tidak habis dan minyak di buli-bulinya nggak berkurang. Seperti janji firman Tuhan kepada Elia. Terima kasih ya Abang ya. Sekarang adakah yang mau berdoa? Siapa? Boleh, boleh. Mari kita satu berdoa. Ya. Kami sudah selesai sekolah sama Tuhan. Kita dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu kembali.